dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak dibuatnya Pak, Iya, Bu. KJB-nya. Ini saja sini Bu. Dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak dibuatnya Pak, Iya, Bu. KJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu, karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dagualos maupun di Cirapuhan. Dan itu adalah persoalan atau setelah penutupan TPA 84 atau 89 ya, itu warga memanfaatkan itu untuk sarana olahraga. Nah, sarana olahraga ini dari warga kampung Cirapuhan sebagai pengurus ya, dipinjemkan ke Dagualos. Maksudnya dikelola lah. Nah, jadi ini posisinya sekarang di apartemen Demas, ya kan? Demas ini. Dikejabatiin tahun 2005, ya kan? Itu ditagih sama saya. Ini wilayah kampung Cirapuhan RW 1. Ini mohon ininya batas-batasnya kita lengkapkan bersama. Lapangan bola kan maksudnya ke kita gitu kan. Nah, saya melihat gelagat yang nggak enak. Gelagatnya yang nggak enak itu apa? Itu tadi di PBB ini keluar 15.000. Makanya itu saya tagih ke Asep Makmun sebagai ketua RW, Pak Agus sebagai RT. Saya tadi Bapak bilang intinya mah tolong dibalikin lagi. ini wilayah Cirapuhan. Kalau berdekat mah Ini dulu Pak. Waktu itu Pak Deddy Koswara itu sebagai apanya Bapak nih? Posisinya di RT itu warga ya. Yang ikut tanda tangan di sini. merasa terancam oleh jaringan mafia tanah. Dan ternyata dia juga yang jaringan mafia ikut serta jaringan mafia tanah. Nah, Bapak mungkin bisa jawab dulu, kenapa hanya nama Pak Deddy Koswara yang masuk di tergugat di pengadilan waktu itu, bukan nama Bapak? Bukan itu Bu. Ini saya jelaskan tadi. Kelompok 4 ini Bu, terdiri dari orang-orang yang nggak paham. Nggak paham siapa masyarakat adat, siapa ini. Kedua, terdiri dari orang-orang yang paham tentang mafia tanah itu. Jadi orang-orang yang paham dan orang-orang yang nggak punya riwayat yang jelas, terputus. Maksudnya langsung ke situ. Gini Pak, maksudnya saya dapatkan benang merahnya itu adalah gimana ceritanya? Hanya Pak Deddy Koswara sama Pak Aput yang masuk di tergugat itu Pak. Pak ini. Soalnya kalau kita lihat itu di Cirapuhan itu hanya itu Pak. Dijelaskan dulu ya masalah itu. Kalau ini udah lolos kan? Ya. Ini udah lolos kan? Ya. Sebelumnya ada modus lagi Bu. Ada modus lagi. Tanahnya Pak Lukman, mana Pak Lukman tadi? Pak Lukman itu
ibunya namanya. Jadi dia putra pribumi lah. Pak Lukman. Yang tadinya pas saya di Padang. Leluhurnya sampai ke 6 tingkat. Ada di sini, tinggal di sini. Kuburannya ada di sini, ya kan? Kakeknya lah, neneknya lah, yang pribumi neneknya sebentar. Itulah yang ngasuh ayah bapaknya Asep Mamun. Asep Mamun sama Didi Kuswara itu saudara ipar. Nah, tadi tetap ya. Jadi keluarga Pak Lukman ini atas nama AJB Tommy dengan MB Karta itu diserobot Oleh Didi Kuswara dan jaringannya. Jadi sertifikatnya di atas namakan ini. Nah, setelah itu dia akan nyerobot ke sini lagi atas nama Didi Kuswara. Seluruh ini 80 meter, ini 270 meter. Menurut dugaan saya, dia dikasih peranan sebagai masyarakat adat oleh tuan tanah, oleh jaringan polusi mafia tanah Sadimuka ini. Lihat pembelaannya di pengadilan, sesuai kan bahwa dia lah yang paling lama tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Nih Pak Lukman nih. Dan dia militan. Saya pelajari dulu sekitar 20 tahunan Bu. Jadi dia dikasih peranan itu. Ya. Sertifikatnya diubah atas nama Didi Ini Kuswara. juga. Ini kan ini kan segini Bu. Ini kan begini. Nah ini diambil gitu. Ya tujuannya kan dia punya sertifikat kan. Habis itu kan berarti kalau punya sertifikat kan berarti masyarakat adat, ya kan? Habis itu dia di sini punya sertifikat kan? Punya sertifikat. Ini juga janggal lagi Bu. PT Batu Nunggal Indah Iwan Surjadi tahun 2014 kepala hukum. Bisa terus uangnya. Apa kaitannya? Apa kejanggalannya di sini? Saya kirim surat ini kejanggalannya apa? AJB antara Didi Kuswara dijual. Ya dijual Ibu? Ya. Ya dijual, ya dijual ke Ibu Iwan Surjadi, jadi Didi Kuswara dibuatin AJB oleh Meli Nathaniel, ya entar ada itu. Kita jual beli terus. Nah, setelah itu sertifikatnya jadi atas nama yang membeli dong harusnya. ini penjual Bu. Itu Bu. Tadi saya menguraikan modus ini adalah diberi peranan sebagai seolah-olah tuan tanah masyarakat adat, sehingga bentar ini korelasinya dengan pembelaan di sidang itu bahwa inilah masyarakat adat itu. Jadi gini, saya coba Bapak koreksi ya, saya coba untuk menyederhanakan supaya semua penonton tuh bisa paham. Jadi Bapak mau bilang bahwa jauh sebelum ada gugat-menggugat sudah ada pengkondisian masyarakat-masyarakat di sekitar. Mafia tanah bukan 2016, 1980-an. Jadi dari situ ada pengkondisian bahwa hanya orang-orang yang nanti akan masuk pada akhirnya masuk di sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Bandung ini, itu yang menjadi tergugat. Jadi seolah-olah perebutan tanah itu hanya antara keluarga Muller dan PT Dago Integraha dengan mereka yang masuk ke situ, yang sudah dikondisikan sejak jauh. Karena kan selama ini Pak pemberitaan dibuatlah bahwa kalau kronologinya bahwa justru dimulainya itu tahun 2013. Ketika keluarga 2016. Bahkan ada kalau ada buat mundur Pak. 2013 ketika keluarga Muller minta dulu nih ke Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Muller, keluarganya Ratu dari Belanda. Ternyata mundur lagi. Sudah ada pengurusnya juga ternyata di sini. Di Cirebon dan Gabelos. Saya tambahin Bu, yang sini Bu juga lagi aktif tuh Bu. Paralel berarti tahun itu. Iya, sana aktif, sini aktif. Itu terjadi. Tahun 2000 sana aktif, sini aktif Bu. Itu 2000 itu berarti jauh sebelum masuk pengadilan dong Pak ya? Kalau gitu.
jauh sebelum masuk pengadilan. Jadi ketika berkas-berkas ini yang ini beberapa warga yang sudah dikondisikan menurut Bapak ya, beberapa warga yang sudah dikondisikan harus atau dikondisikan mewakili warga di sini sudah siap berkasnya, Bukan maka mewakili warga di sini, Bu, warga di sana. warga di sana itu di mana, Pak? Depok, Bos. Oke, Depok, Bos. Kemudian dimulailah tadi Bapak bilang kalau dalam bahasa Bapak adalah apa namanya rekayasa saling gugat. Rekayasa saling gugat. Oh, itu yang maksud Bapak ya. Jadi pas Bapak bilang saya terima email itu, saya benar-benar nggak bisa memahami yang Bapak maksud itu rekayasa saling gugat itu seperti ini. Jadi ternyata tadi ya, berarti saya benar ya bilang tadi kesimpulannya ya, bahwa jauh sebelum 2016 sudah ada pengkondisian sebelum mereka saling gugat di pengadilan negeri. Sudah pengkondisian di warga-warga sekitar untuk hanya nama-nama ini yang bakal muncul di surat gugatan. Sementara Bapak sama nama-nama lain yang seharusnya menjadi pemilik tanah di sini jauh sebelum Yang tadi kriterianya tadi, yang bodoh digugat, yang lemah digugat, yang pinter digugat, tapi itu pihaknya. Maksudnya yang pinter, yang paham riwayat tanah, ke saya kenapa nggak digugat? Saya paham. Nah itu berarti ini dong jawaban tadi pertanyaan dari saya ya. Kenapa nama Muhammad Yaman itu nggak muncul di surat gugatan? Kalau saya nggak gugat, nah ini 233 Cepi, itu Pak Dirman, kenapa nggak digugat? Kalau Pak Dirman digugat, itu kan dia setia sama saya, mau masuk ke Cikampung Cirebon Negeri 7, dia akan minta bantuan saya akan menjadi pihaknya. Namanya para pihak namanya Pak. Bapak akan ikut. Jadi gini, Bapak bisa koreksi lagi. Jadi menurut Bapak di tahun 2016 itu sudah ada pengkondisian, dipilah-pilih lah nama tokoh-tokoh yang akan dimasukkan menjadi tergugat. Betul. Itu yang Bapak maksud ya? Ya. Ntar kita lanjutin lagi ya Bu ya. Oke. Penyerobotan terjadi lagi di sini. Ini tahun berapa di sebelah sini? Ini data harus diisi ya Bu ya, diiniin cumanya. Pokoknya data teh ngacak lah Bu lah. Ini data itu teh 1992. Ismail Tanjung ngejual ke Iwan Surjadi. Meldi Nathaniel membuat AJB. Habis itu jadi sertifikat atas nama Didi Kuswara tadi. Oh, ini lagi Bu, beda lagi. Sebelahnya ini sama juga. Ini. Siapa Pak? Ismail Tanjung penjualnya. Dijual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Berarti jadi miliknya Ismail Tanjung dong kalau jadi cerita Bapak tadi. AJB-nya diatur sama notaris. Habis itu sertifikatnya jadinya Ismail Tanjung lagi. Ismail Tanjung dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak. Soalnya kan itu notaris Pak jebutnya Pak. Iya, AJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual ya kan? Atas nama penjual, maaf koreksi ya, penjual ya, atas nama penjual bukan pembeli. Harusnya pembeli. Jadi benar dibawa ke notaris ada AJB gitu ya, tapi justru yang menjual yang dapat sertifikatnya. Oh gitu. Pak, korelasi. Nah, itu harus tanya gitu dong. Korelasinya apa? Siapa Ismail Tanjung? Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago Los. Korelasinya lagi apa? Kampung Cirebon ini dikondisikan untuk dirubah jadi Dago Los. Itu di atas tergugat 232 Cepi. Kampung Cirebon. Kan ada bukti-buktinya, bahkan termasuknya kemarin ada yang mana Pak buktinya Pak? Mana Pak? Ada yang ini? Mana yang Cepi atas nama Cepi itu mana Pak? Itu soal Bapak ya. 233. Manakah di manakah? Ini kita harus serius atau gimana Bu? Iya serius Pak, beneran. Ini putus. Ini apa tadi ya? Yang bilang tuh 2, 3. Tantangan punya saya di Pak. Yang Bapak udah fotokopi ini kan. Tapi ini nah kalau saya sih ada kalanya susah ngacak-ngacak juga Ibu aja biasanya, makanya kadang-kadang staff saya sih kadang-kadang teman-teman saya kadang bingung gitu. Yang nanti udah
Ya, itu gimana Pak? Cepi Pak, Cepi. Ketemu nggak? Cepi ya. PK double loss, nah itu saya korelasikan dengan Dua berapa Pak tadi? 23. 232. Cepi Kampung Dago Elos 2 Kelurahan nomor 215A RT 02 RW 2 Kelurahan Dago Kecamatan Kota Bang Sulawesi disebut sebagai tergugat CCX berapa lah ya 232. Kemudian ada Cepi ini lagi. Ini Oh ada 2 Cepi Pak? ini, itu tadi yang saya katakan. Yang satunya, 2 Cepi nih. satunya dijual ke Pak Dirman. 232, 233. Jadi alamat yang ada di Dagulosi ya. ini dijual ke Pak Dirman tadi. Yang 233. Ini sama Pak nomornya di sini Pak. Ya, katakanlah gitu aja Bu. Yang satunya Cepi, satunya 233 Cepi 25215A ya, yang itu yang dijual ke Pak Dirman satunya. Ntar kita jelasin lagi Bu. Ini kan kok bacanya yang baru tadi sampai di mana Bu? Nyampe Kampung Cirebon dirubah jadi Dago loh. Iya. Nah, itu menarik tuh Pak. Ada upaya untuk mengubah Kampung Cirebon menjadi Dago Elos waktu itu, waktu mau gugatan ini, supaya yang mewakili justru nama-nama yang tadi Bapak bilang sudah dikondisikan. Itu maksudnya ya? Juga sebagai kamuflase supaya nggak kelihatan nih gitu. Kelihatan? Tadi 10.000 Bu. Ditantang dengan dilawan dengan 69.000. 6,9 hektar. Terus 6,9 hektar kan, ya kan? Supaya nggak kelihatan bahwa ini saling gugat. Ini digedein. apa yang digedein? Dago loss. Jadi Bapak mau bilang di tahun 2016 itu pun ada pergeseran batas wilayah, sudah dilakukan pergeseran batas wilayah. 2002 Bu. 2002 justru terjadinya. PBB kayak PBB 15.000 meter. Oke, berarti sama clearing. Pas waktu di Pengadilan Negeri Bandung gugatan pertama di tingkat pertama, itu masih batas antara Dago Elos sama Cirebon masih sama. Masih belum ada perubahan signifikan. Tahun berapa? Tahun 2016 Pak, yang gugatan pertama di Pengadilan Negeri. Enggak, 2002 juga udah di ini. Udah diacak-acak. Baru 2002 diacak-acak atau dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Jadi lebih kurang 2000-an. Jadi 2000 atau 2001 ada tuh 2002. Makanya saya komentar gini, saya kayak ini. Tanda jaringan mafia tanah itu pembayaran awal PBB tahun 2002 dan selanjutnya. Maksudnya gini, Ibu bayar PBB tahun 2003, Ibu diduga kuat oleh saya bahwa Ibu ikut serta. Kenapa harus tahun itu bayar PBB? Enggak. Kenapa Ibu 2003? 2000 ya. Pak, itu jadi pertanyaan. Kenapa 2023 baru bayar? 2003 saya duga. Karena saya duga Ibu hidup ke 2001, 2002 tadi. Jadi Ibu dibantu sama jaringan ini tadi. Dibantu itu maksudnya dikondisikan juga sama jaringan tadi. Ntar tujuannya kenapa Ibu digituin? Ntar kalau Ibu dilawan kan Ibu kalah. Hah? Pak, berarti kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak tuh berarti jauh sebelum Laman melawan dengan keluarga Muller dan PT Dago Intigraha, secara horizontal aja tuh antara warga Cirapuan, Dago Elos, atau antar warga di Dago Elos, antar warga di Cirapuan aja itu emang udah ada konflik Pak. Ingat baik-baik, itu bukan warga Dago Elos, itu pelarian dari warga kampung Cirapuan. Kalau bahasa sekarang pendatang maksudnya. Nah, pendat di sini jadi pendatang, di sana jadi imigran itu, jadi pelarian lagi gitu. Nah, Enggak Pak. Jadi mereka warga Cirapuan maksudnya. warga Cirapuan, sama. Terus ke Dago Elos. Nah, jadi dia warga mana itu Bu? Warga mana itu? Kayak itunya warga mana? Nah harusnya tuh warga Cirapuan dong Pak. Dia sebenarnya aslinya Cirapuan.
Tapi pindah ke sana. Ke sana. Pindahnya pindah domisili atau pindah benar-benar ngurus ke RT gitu, ada ngurus KTP gitu, bisa dibuktikan? Secara kita kalau masalah administrasi oke lah Bu ya, masalah administrasi. Sementara kalau dengan masalah pertanahan yaitu tadi, dia sebenarnya pada titik poinnya dia bukan warga masyarakat ada. Jadi kalau pembelaan disidangkan, saya masyarakat ada di sini, saya sudah turun-temurun, saya ditunjukin bakatnya oleh bapak saya. Ternyata itu tertolak. Keterangan dia itu membaca surat BPN yang ini yang disalahgunakan Bu. Itu surat BPN tahun 1983. Tapi saya punya satu halaman. mana Pak suratnya? Wah, nggak boleh. Jadi kopiin surat BPN, coba. Ini tak sekarang nanti. Atau kita lanjut dulu atau? Enggak Pak, supaya nanti kami juga pas waktu menyusunnya nggak loncat-loncat, karena bisa ditunjukkan. Nah ini yang disalahgunakan. Ini buat pembentukan jaringan mafia tanah ini. Ini adalah apa Pak? Cuma saya punya Ini salinannya. Saya cuma punya satu halaman kayak itu, jadi mungkin berita acaranya beda. 1908 Bandung, 13 April 1983 waktu itu Gubernur daerah Jawa Barat. Memorial Lurah Dago. Dan sama ini.